Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang CFD di mata kuliah metode numerik ya di asistensi ini. Oke, yang kedua kita akan membahas sebenarnya apa sih yang dilakukan CFD. Kita sudah membahas bahwa CFD itu adalah sebuah cara, metode, pendekatan secara numerik. Ini ada kata numerik di sini. Berarti numerik nih menyertakan perhitungan-perhitungan menggunakan komputer karena melibatkan perhitungan yang cukup banyak ya, perhitungan-perhitungan yang cukup banyak yang mana kalau menggunakan tangan itu sangat sulit gitu. Oke teman-teman semua, sebenarnya kenapa kita harus kenapa harus computational dan kenapa harus menggunakan komputer, itu pertanyaan basic sebenarnya. Oke, nah gini, pertama apa sih yang diselesaikan oleh CFD sebenarnya? Inilah jawabannya. Yang diselesaikan oleh CFD adalah persamaan-persamaan ini. Lihat, coba kita bayangin ini persamaan, udah persamaan diferensial parsial, kemudian juga unsteady ya, kemudian juga nonlinear. Ini persamaan yang sangat kompleks, bahkan yang saya tahu ya sampai saat ini itu belum ada yang bisa menyelesaikan secara analitis. Mungkin teman-teman udah belajar matematika teknik ya. Ya kalau ada persamaan diferensial biasa, ya persamaan diferensial biasa. Ini persamaan diferensial udah parsial, nonlinear, kemudian juga multidimensi. Wah, ini udah spasial dan temporal. Jadi persamaan diferensialnya terhadap waktu dan ruang 3 dimensi. Bayangkan. Ini persamaan yang sangat wow gitu ya. Jadi bayangkan ya kalau teman-teman menyelesaikan persamaan ini dengan analitik dan bisa, maka teman-teman bisa memenangkan Nobel, karena sampai sekarang ada challenge, yaitu diantara persamaan yang belum bisa diselesaikan secara analitis, ini persamaannya Navier-Stokes ya. Jadi bayangkan ya betapa sangat sulitnya menyelesaikan persamaan analitis. Jadi itulah kenapa sebenarnya, dan itu juga menjadi background kenapa sekarang ini ada namanya metode numerik. Ini yang saya pahami gitu, karena tidak semua kasus itu bisa diselesaikan secara analitis, karena untuk menyelesaikan persamaan yang sangat kompleks itu proses analitisnya sangat sulit gitu. Nah, begitu juga dengan di sini CFD, karena persamaan ini sangat kompleks ya, ini persamaan yang kompleks, maka digunakanlah metode lain, teknik lain yang mana agar persamaan ini bisa diselesaikan, tapi secara apa? Pendekatan, approach numerik. Itu ya, itu kata kuncinya, ingat ya. Jadi harus paham kenapa ngapain sih harus pakai numerik, ribet pakai komputer, kenapa nggak hitungan tangan? Ya terserah, kalau anda bisa, kalau teman-teman bisa selesaikan ini secara tangan, monggo gitu kan, monggo silakan. Jadi itu insight dari kenapa CFD ini dikembangkan dan sangat powerful, dan dia bisa memberikan gambaran estimasi medan aliran yang detail ya. Dari mana? Dari menyelesaikan persamaan ini, Navier-Stokes equation ya, ingat. Oke. Nah, lihat ini, field moves in mysterious ways. Jadi para matematikian, mungkin ahli matematik ya, ini tidak yakin apakah ini persamaan Navier-Stokes ini bisa benar-benar bisa menggambarkan fluida secara tepat. Ini pun juga, jadi bahkan makanya sampai ada $1 million in cash yang bisa menyelesaikan persamaan matematis ini, Navier-Stokes ini. Oke. Ini intinya ya. Dengan CFD maka nanti akan ada namanya proses diskritisasi. Ingat kata kunci ini, diskritisasi, di mana persamaan yang sangat kompleks ya, persamaan yang sangat kompleks yang sangat sulit diselesaikan, yang mana persamaan ini sebenarnya kalau secara analitis mungkin akan menghasilkan ya sebuah persamaan gitu kan. Nah, ini kita diskritisasi ya, diskritisasi sehingga akan menjadi sebuah persamaan yang bisa diselesaikan secara numerik, menjadi persamaan aljabar. Bayangkan aja, dari persamaan diferensial ribet jadi persamaan aljabar yang bisa diselesaikan dengan matriks. Itu kata kuncinya. Ini salah satu contoh diskritisasi ya. Lihat. Di sini kita lihat ada contoh diskritisasi
Apa maksudnya diskretisasi itu? Ya, maksudnya adalah yang sebuah kita memecah-mecah dari sebuah volume ataupun sebuah benda yang awalnya itu digambarkan sebagai volume yang kontinu. Kontinu itu maksudnya berarti benda itu digambarkan dia ya kontinu ya. Itu didiskretisasi, dibuat dia itu dipecah-pecah jadi sel-sel yang kecil-kecil ya. Jadi sel-sel yang kecil-kecil yang sangat banyak sehingga bisa mewakili ya, bisa membentuk dari volume yang didiskretisasi. Misalkan ini silinder biasa ini. Ini kan kalau kita silinder harusnya ya continue aja kan ya. Ya, tapi dengan menggunakan teknik diskretisasi, maka kita akan mendapatkan silinder ini seperti ini bentuknya. Dia terdiri dari sel-sel kecil yang tersusun sampai dia membentuk seperti ini. Ya. Dan apa hubungannya diskretisasi dengan nanti CFD? Nanti kita diskretisasi ini adalah bagian dari dalam CFD gitu. Bagian dari CFD itu adalah diantaranya diskretisasi gitu. Dan diskretisasi ini sebenarnya tidak hanya di CFD tapi di seluruh metode numerik itu akan menggunakan ini gitu. Maka menggunakan namanya diskret ya. Kita tidak kuantitas tapi diskret gitu ya. Teman-teman juga sudah belajar kan integral numerik atau mungkin belajar yang lain ya. Itu kita tidak menyelesaikan bersamaan secara kontinu, tapi kita menyelesaikan bersamaan secara increment gitu ya, seperti sel-sel kecil. Oke, itu ya, itu maksud dari diskretisasi. Contoh lainnya apa? Ini pesawat. Pesawat harusnya kan kalau kontur pesawat itu dia kontinu ya, smooth gitu kan, terdiri dari satu bodi yang utuh, makanya dia kontinu. Tapi di sini satu bodi pesawat yang utuh itu kita diskretisasi sehingga pesawat ini menjadi sebuah sel-sel kecil yang menyusun pesawat ini gitu. Dan ini sangat penting karena susunan kerapatan dari sel-sel ini sangat mempengaruhi dari hasil perhitungan CFD nanti. Oke. Sip. Oke, mungkin itu untuk video kedua kali ini ya. Kita akan masuk video selanjutnya untuk membahas bagaimana prosedur diskretisasi di Venus Volume. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.